Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zaman prasejarah mengenai Nabi Nuh. Zaman prasejarah itu terkenal di sini sama ratunya penyu alit. Penyu alit itu di bumi Belambangan. Itu paling banyak orangnya jana di daerah Banyuwangi Osing. Itu sekitar itu ratu penyu alit itu wis ratu tapi orangnya seperti di film. Nabi Nuh terkenal di sini dulu, itu di sini di Banyuwangi ini menurut penerawangan saya. Terus Nabi Nuh itu berdakwah sama berdakwah itu tidak diperhatikan sama keluarganya, semuanya dolim. Selama itu berdakwah terus hanya beberapa orang, ada 10 orang, tambah lagi sampai 30 orang, tambah lagi sampai 50 orang. Itu sepanjang 350 tahun itu hanya dapat orang 50 itu ya. Baru itu Nabi Nuh terkenalnya cuma itu selama 350 tahun itu baru dapat 50 orang. Baru Nabi Nuh murka sama orang-orang. Nabi Nuh baru ke gunung paling tinggi di sini, Gunung Bromo di Pasuruan sana. Baru mencari kayu sama orang-orang 50 itu, cari peluru, gresik peluru, rembang, itu dapat kayu jati. Nuh itu berdakwah juga di sana, tidak dapat orang, dapat satu orang, dapat kayu dibentuk kapal, dapat kayu dibentuk kapal. Itu dari sana kayunya, dari gresik, peluru, rembang. Setelah itu barulah murka Allah itu diturunkan, kon bangun kapal itu baru tuslisi rafat khotamun nubuwah. Ada di kapalnya Nabi Nuh itu khotamun nubuwah itu Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di kanannya kapal itu ditulisi Abu Bakar, kirinya Umar, yang sebelah barat sebelah timur Utsman sama Ali. Itu sudah ada ke zaman Nabi Nuh, itu sudah ada khotamun nubuwah, itu sudah ada. Baru dibanjir sama Allah, dikasih banjir selama 40 tahun. Banjirnya itu selama 40 tahun. Setelah itu banjir bandang besar sekali. Karena bumi masih tidak seperti sekarang, buminya masih utuh. Berangkatlah kapal, baru
Irian Jaya. Nah, dulu Irian Jaya, sekarang Papua. Di sana ada gunung yang tertinggi, nah, apa tuh Puncak Jaya apa Jaya itu. Nah, di situ ada Gunung Nabi. Nah, ada Gunung Nabi itu gunung paling tinggi itu. Jadi kapal Nabi Nuh itu berlabuh di sana. Tapi tidak lama di gunung sana, Gunung Nabi itu, Gunung Nabi namanya di sana di Papua. Sekarang Papua, dulunya di Jaya itu berlabuh di puncak Gunung Jaya apa Puncak Jaya itu. Nah, itu berlabuh itu hanya sebentar, berapa 3 minggu apa Phil, baru goyang-goyang lagi. Kapal Nabi Nuh itu goyang-goyang lagi, goyang lagi. Akhirnya nggak tahu-tahu 3 minggu terus. Akhirnya goyang Puncak Jaya itu, goyang di Gunung Nabi itu. Baru cari makanan sana, cari makanan, ya apa makanannya, yes, rumput. Baginya binatang-binatang yang makan rumput. Baru cari perut yang banyak, butuh makan makanan kuda, kerbau, sapi, semuanya lah, hewan-hewan yang makan rumput. Terus goyang-goyang lagi. Akhirnya itu di Gunung Ararat. Nah, Gunung Ararat di mana tuh? Turki itu. Akhirnya di Turki juga, di Turki hewan-hewan semuanya. Akhirnya di Turki itu semua hewan sama ngamuk apa tadi, birahi sama birahi pengen kawin, pengen apalah yang kawin. Itu yang keliru, kuda itu yang keliru naruhnya. Itu punyanya gajah dipakai kuda, uriru atau banyak kawin di situ. Sudah itu di semua air hujan sudah turun selama 40 tahun. Nah, itu pas 40 tahun itu tiba di Turki. Belum seperti sekarang ya. Dulu bumi masih bulat, belum ada kutub utara mencair sama kutub selatan cair. Itulah dikatakan Nusantara. Aslinya kan bukan Nusantara, Nusantara. Itulah Nuh, dari Nabi Nuh itu dikatakan Nusantara, itu berasal dari Nusantara. Itu kira-kira begitu. Itulah cerita jadi penerawangan saya. Nusantara itu berasal dari Nusantara. Itu adanya peradaban Atlantis, yaitu Atlantis yang tenggelam itu berada di Nusantara. Gak Nusantara tapi Nusantara. Itulah cerita dari saya, kira-kira begitu. Sebagaimana
seperti ilmuwan yang menemukan benua Amerika itu Atlantis. Benua Atlantis itu juga memang ada di sini, di Nusantara sini. Dari Nusantara sini adalah benua Atlantis, memang ada. Kira-kira cukup sekian dari penerawangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.